Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari dengan NIM 1830105042. Saya berasal dari kelas Tadris Matematika 5B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester di mata kuliah Etika Profesi. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas dua materi. Yang pertama yaitunya motivasi guru, yang kedua soft dan hard skill guru. Nah, untuk yang pertama kita harus bahas dulu apakah pengertian dari soft dan hard skill guru. Nah, untuk pengertian dari soft dan hard skill guru itu sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. 4 kompetensi minimal yang harus dimiliki guru. Yang pertama itu kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi personal, yang ketiga kompetensi profesional, yang keempat yaitunya kompetensi sosial. Dalam bahasa lain, keempat kompetensi guru ini disebut juga dengan soft dan hard skill guru. Nah, untuk pengertian soft skill guru itu sendiri, sebagaimana terdapat dalam buku Ramayulis yang didefinisikannya, soft skill sebagai bentuk keterampilan individu membina hubungan dengan orang lain atau masyarakat dan keterampilan mengatur diri sendiri yang dapat mengembangkan untuk kerja secara maksimal sehingga menunjukkan kualitas diri yang bersifat ke dalam dan keluar. Nah, secara sederhana, soft skill adalah kemampuan seseorang yang berkaitan dengan kepribadian dan sosialnya. Dalam konteks pendidikan, soft skill adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam mencapai tujuan pendidikan yang terdiri dari kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Nah, sekarang kita lanjut ke pembagian soft skill guru. Yang pertama, pembagian soft skill guru ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, yaitunya intrapersonal skill atau disebut juga dengan kompetensi kepribadian. Kepribadian guru adalah sifat hakiki seorang guru yang tercermin pada sikap dan perbuatan yang membedakannya dari orang lain. Yang kedua, interpersonal skill atau disebut dengan kompetensi sosial. Dalam Standar Nasional Pendidikan pasal 28 ayat 3, butir D, dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitarnya. Untuk pengembangan soft skill guru itu sendiri, yang pertama yaitunya intrapersonal skill. Semua potensi diri penting dikembangkan sebagai tolak ukur terbentuknya soft skill yang kuat. Ramayulis menyebutkan aspek-aspek yang menjadi perhatian dalam mengembangkan soft skill guru. Yang pertama yaitunya kekuatan kesadaran. Guru hendaknya memiliki kesadaran akan profesinya. Yang kedua, kekuatan tujuan. Segala sesuatu yang dilaksanakan tentu harus memiliki tujuan. Yang ketiga, guru harus memiliki kekuatan keyakinan. Keyakinan merupakan kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan. Yang keempat, kekuatan cinta. Rasa cinta akan mendorong seseorang bekerja secara maksimal. Yang kelima, kekuatan energi positif. Potensi energi positif sebenarnya dimiliki oleh setiap orang. Yang keenam yaitunya guru harus memiliki kekuatan konsentrasi. Konsentrasi merupakan salah satu faktor yang dibutuhkan dalam mencapai keberhasilan. Yang ketujuh, kekuatan keputusan. Persoalan yang dihadapi dunia pendidikan saat ini tidak bisa dianggap penting lagi. Selanjutnya kita masuk ke pengembangan soft skill guru yang kedua itu adalah interpersonal skill. Beberapa cara mengembangkan interpersonal skill di dalam buku Ramayulis dijelaskannya. Yang pertama, kita harus memperbanyak senyum, menjadi apresiatif, menjadi pendengar yang aktif, menciptakan lingkungan serta kerjasama, menjadi mediator, berkomunikasi dengan jelas, serta menjadi humoris, berempati, dan tidak mudah mengeluh. Nah, sekarang kita lanjut ke pengertian hard skill guru. Apakah itu hard skill guru? Menurut Bahrum Shah, tahun 2010, hard skill merupakan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan teknis yang berhubungan dengan bidang ilmunya. Menurut Syawal, tahun 2010, hard skill yaitu lebih berorientasi mengembangkan IQ.
Dari kedua pendapat tersebut dapat kita simpulkan bahwa hard skill merupakan kemampuan untuk menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan keterampilan teknis dalam mengembangkan intelijensi kuetin yang berhubungan dengan bidangnya. Nah, sekarang kita lanjut pembagian dari hard skill guru. Yang pertama itu ilmu, kecerdasan intelektualnya. Yang dimaksud dengan ilmu dalam hard skill adalah kecerdasan intelektual atau kemampuan seseorang dalam memahami ilmu yang telah dipelajarinya. Ilmu pengetahuan wilayah kerja aspek kognisi. Dalam hal ini sering dikenal dengan istilah IT. Yang kedua yaitunya keterampilan. Yang dimaksud keterampilan di sini adalah kemampuan seseorang menerapkan ilmu yang telah dipelajarinya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seorang anak yang bisa melakukan sholat setelah belajar fikih tentang bab sholat. Itu disebut dengan keterampilan. Nah, kenapa kita penting belajar soft dan hard skill guru? Nah, ini adalah pentingnya pengembangan soft dan hard skill guru ini. Pengembangan skill guru sebuah keharusan dalam rangka menghadirkan guru-guru yang berkompeten, inovatif, kreatif, dan cakap dalam mengatasi segala persoalan pendidikan. Terlebih dalam menghadapi era globalisasi seperti sekarang ini. Dunia pendidikan sangat membutuhkan orang-orang yang profesional dan tanggap terhadap tantangan zaman. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk materi kedua, yaitunya tentang motivasi guru. Apakah itu motivasi guru? Motivasi guru di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI tahun 2013 di halaman 756. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Dan dilihat juga dari psikologinya, motivasi merupakan usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan karyanya. Nah, menurut Husaini tahun 2006 di bukunya di halaman 223 berpendapat bahwa motivasi kerja dapat diartikan sebagai keinginan atau kebutuhan yang melatar belakangi seseorang sehingga ia terdorong untuk bekerja. Nah, motivasi kerja dapat berfungsi juga sebagai pendorong keinginan yang timbul dari diri seseorang untuk melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan mengarahkan seluruh potensi yang ada. Dari beberapa pengertian di atas, kita dapat tarik kesimpulannya bahwa motivasi kerja guru merupakan dorongan atau keinginan yang timbul dari seseorang guru untuk mendidik, mengajar, atau merencanakan, melaksanakan, dan menilai, membimbing, mengarahkan, dan melatih peserta didik dengan sebaik-baiknya dengan mengarahkan seluruh potensi yang ada. Nah, sekarang kita lanjut. Apakah penting? Nah, sekarang kita lanjutkan. Apakah pentingnya motivasi guru? Pentingnya motivasi guru yang pertama, dengan memiliki motivasi yang muncul karena kesadaran diri, guru lebih tekun dalam pekerjaannya. Guru memiliki kecermatan dan ketelitian dalam melaksanakan pekerjaannya, serta adanya kesabaran dalam menyelesaikan pekerjaan walaupun membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua, pentingnya motivasi guru ini. Motivasi merupakan hal terpenting dalam mencapai tujuan. Dalam organisasi pendidikan, motivasi kerja sangat dibutuhkan demi kelancaran penyelenggaraan proses pembelajaran dan tercapainya tujuan pendidikan. Berdasarkan pengalaman penulis, motivasi penting karena alasan sebagai berikut. Tanpa motivasi, kerja baik suasana sekolah dan kelas menjadi kurang kondusif bagi kegiatan pembelajaran. Secara positif, dengan adanya motivasi kerja yang tinggi yang dimiliki oleh guru, maka guru akan melaksanakan semua rangkaian tugas yang ada sesuai dengan kecakapan dan kemampuan yang dimilikinya, serta yang diharapkan dalam mewujudkan tujuan pendidikan. Yang ketiga, pentingnya motivasi guru adalah disiplin. Disiplin merupakan jalan bagi guru untuk sukses dalam melaksanakan pekerjaannya dan mempertahankan prestasi kerja serta bersaing secara positif. Di sini ada juga ciri-ciri guru yang memiliki motivasi kerja. Ciri-ciri guru yang memiliki motivasi kerja yang pertama, ketekunan.
Dalam melaksanakan tugas, seorang guru harus memiliki ketekunan yang tinggi karena ia mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pendidikan dan pengetahuan kepada anak didiknya. Yang kedua, kegairahan dan semangat. Kegairahan kerja adalah kemauan dan kesenangan yang mendalam terhadap pekerjaan yang dilakukan. Dan semangat kerja adalah kemauan untuk melakukan pekerjaan dengan giat dan antusias, sehingga penyelesaian pekerjaan dapat dilaksanakan secara baik. Yang ketiga, yaitunya disiplin. Guru yang memiliki rasa disiplin yang sangat tinggi akan tercermin dari sikapnya yang selalu cenderung untuk mematuhi peraturan dan tata tertib sekolah, mengutamakan pekerjaan daripada kepentingan pribadi, serta tidak menunda-nunda pekerjaannya. Yang keempat, yaitunya memberikan fasilitas seperti ruangan kerja yang nyaman agar motivasi dan produktivitas kerja guru dapat meningkat. Maka salah satu syaratnya adalah tersedianya suasana dan ruang kerja yang nyaman. Nah, sekarang kita lanjutkan, yaitunya upaya peningkatan motivasi kerja guru. Apa saja upaya peningkatan motivasi guru? Yang pertama, memberikan pujian. Pujian itu adalah suatu ucapan yang membuat orang yang mendengarkannya merasa tersanjung, sehingga dapat juga memberikan motivasi kepada orang yang dipuji. Pujian itu penting sekali, guna untuk menunjukkan betapa kita benar-benar menyukai apa yang dikatakan dan dilakukannya, atau dicapai oleh seseorang. Pujian membuat orang menjadi lebih baik. Selanjutnya yaitu memberikan penghargaan atau piagam. Penghargaan ialah sesuatu yang diberikan pada perorangan atau kelompok jika mereka melakukan suatu keulungan di bidang tertentu. Upaya peningkatan motivasi lainnya hanya dapat dilakukan kepala sekolah adalah dengan cara memberikan penghargaan kepada guru yang menunjukkan perilaku positif atau pencapaian prestasi lainnya. Yang ketiga, adanya bonus. Bonus adalah pemberian tambahan di luar gaji kepada pegawai atau dividen tambahan kepada pemegang saham. Dengan memberikan bonus dalam rangka meningkatkan motivasi guru, di mana kepala sekolah dapat memberikan bonus dalam bentuk materi seperti barang atau uang yang sesuai dengan keadaan dan kemampuan sekolahnya. Selanjutnya, memberikan fasilitas seperti ruangan kerja yang nyaman agar motivasi dan produktivitas kerja guru dapat meningkat. Maka salah satu syaratnya adalah tersedia suasana dan ruangan kerja yang nyaman. Di dalam motivasi guru juga ada strategi mengembangkan motivasi. Strategi mengembangkan motivasi ini yang pertama, kita bisa mengenali dengan baik seluruh personil bawahannya. Yang kedua, kita dapat tempatkan bawahan pada pekerjaan yang sesuai dengan minat, kemampuan dan keahlian serta kesenangannya. Yang ketiga, tidak ada bawahan yang dekat dan jauh atau anak emas dan perak. Kembangkan kondisi bahwa produktivitas kerjanya baik adalah memberikan kesempatan yang sama dan tidak memprioritaskan seseorang atau sekelompok kerja saja. Selanjutnya, menerapkan strategi yang dirumuskan oleh Ki Hajar Dewantara, yakni yang pertama Ing Ngarso Sung Tulodo, yang kedua Ing Madio Mangun Karso, yang ketiga yaitunya Tut Wuri Handayani. Baik, itulah penjelasan dua materi yang telah saya paparkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.